Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jelas sangat merugikan dan membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Untuk profesi paralegal terkait pidana narkotika di dalam memberikan bantuan atau penyuluhan hukum atas perkembangan kasus narkotika yang marak, yang tidak hanya terjadi di kalangan remaja dan mahasiswa, namun juga bisa terjadi pada kalangan aparat hingga artis yang terjerat penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Maka perlu digarisbawahi bahwa BNN atau Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau zat dan bahan pemula atau bahan kimia yang bisa untuk pembuatan narkotika. BNN dapat berwenang dalam melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan dan keterangan adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta memeriksa orang atau korporasi yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan dan peredaran. Bisa juga memanggil orang atau korporasi tersebut untuk didengar kesaksiannya atau keterangan sebagai saksi, dan menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap tersebut dengan meminta tanda pengenal diri tersangka, dan selanjutnya juga bisa memeriksa, menggeledah, atau menyita barang bukti tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, lalu memeriksa surat atau dokumen lainnya tentang tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bisa juga menangkap dan menahan orang yang diduga sebagai pelaku dan melakukan interdiksi. Interdiksi di sini yaitu mengejar atau menghentikan seseorang atau sekelompok orang seperti kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang di dalamnya diduga membawa narkotika dan prekursor narkotika untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya. Kemudian BNN juga berhak melakukan penyadapan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup, termasuk pemantauan elektronik atau pemasangan transmitter di mobil, orang, atau barang yang bisa dilacak keberadaannya, serta intersepsi internet, closing pager, SMS, dan fax maupun CCTV dan pelacak lokasi tersangka. Kemudian BNN juga bisa melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan BNN, serta memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian juga bisa melakukan tes urin, tes darah, tes rambut, tes DNA atau bagian tubuh lainnya, serta mengambil sidik jari dan memotret tersangka maupun pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman, yakni membuka dan memeriksa setiap barang atau kiriman via pos dan alat perhubungan lainnya yang diduga terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. BNN juga bisa melakukan penyegelan atas barang bukti dan uji coba laboratorium atas sampel dan barang bukti dengan meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dengan tugas penyelidikan, serta menghentikan penyelidikan jika tidak cukup bukti. Untuk dasar-dasar penuntutan dalam perkara pidana narkotika di BNN, kepolisian, dan di kejaksaan, penuntutan terhadap perkara narkotika untuk kepentingan pembuktiannya, pihak-pihak terkait terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang dianggap cukup dapat dijadikan dasar penuntutan di sidang pengadilan. Berdasarkan pasal 87 ayat 1 dan pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, diketahui bahwa penyidik dalam perkara narkotika adalah penyidik kepolisian dan penyidik Badan Narkotika Nasional, serta penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS yang berwenang melakukan penyitaan narkotika dan prekursor narkotika. Tindakan penyitaan yang dilakukan penyidikan tersebut di atas wajib diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 kali
24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal ini juga menegaskan kepada institusi kejaksaan hanya bersifat mengetahui telah dilakukannya penyitaan oleh penyidik. Jika berpedoman pada dasar hukum pasal 1 angka 16 KUHP, maka setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik tindak pidana narkotika, maka berkas perkaranya dilimpahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan. Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan atas kasus narkotika. Jika terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Jika tidak memenuhi unsur yang disebut dalam pasal 183 KUHP, maka pengambilan keputusan hakim dalam persidangan mengakibatkan kekaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman atas terdakwa. Dalam pelaksanaan tugas kejaksaan, menurut pasal 30 ayat 1 huruf B Undang-Undang Kejaksaan, melakukan penuntutan dan pelaksanaan atau eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau disingkat Undang-Undang Narkotika. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.